Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-246 sampai 252. Ayat yang ke-246, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahu mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum. Wallahu alimun bidzalimin. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Ayat yang ke-247, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahu mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Wallahu wasi'un alim. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Tolut memerintah kami? Padahal kamu lebih baik berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Tafsir ayat 246 sampai 247. Allah Ta'ala menceritakan kisah ini kepada umat ini agar mereka mengambil pelajaran darinya dan agar mereka suka berjihad serta tidak takut darinya. Karena orang-orang yang sabar akan mendapatkan hasil yang baik dan terpuji di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang-orang yang lari darinya akan merugi di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya para cendekiawan dari Bani Israel dan tokoh-tokoh mereka menghendaki berjihad. Lalu mereka sepakat untuk meminta kepada Nabi mereka seorang raja yang menolong mereka agar perselisihan terhenti dengan pemilihannya dan terwujud ketaatan yang total hingga tidak ada lagi perdebatan dari orang-orang. Namun Nabi mereka khawatir permintaan mereka itu hanyalah sebatas perkataan saja, yang tidak ada pelaksanaannya. Namun, mereka menyikapi dugaan Nabi mereka itu dengan memperlihatkan tekad yang kuat dan mereka akan konsisten akan hal itu dengan sebenar-benarnya. Dan bahwasanya peperangan itu sudah menjadi suatu kepastian untuk mereka karena menjadi sebuah jalan mengembalikan negeri mereka
serta kembalinya mereka kepada tempat dan kediaman mereka. Nabi mereka telah menetapkan Tolut sebagai raja yang memimpin mereka dalam suatu perkara yang memang harus memiliki pemimpin yang ahli dalam kepemimpinan. Namun mereka mempermasalahkan ketetapan Nabi mereka untuk memilih Tolut sebagai raja mereka. Padahal ada orang yang lebih baik rumahnya dan lebih banyak harta darinya. Nabi mereka menjawab bahwa sesungguhnya Allah telah memilihnya untuk kalian karena Allah telah mengaruniakan kepadanya kekuatan ilmu tentang siasat perang dan kekuatan tubuh yang mana kedua hal itu merupakan sarana keberanian, kemenangan, dan keahlian dalam mengatur peperangan dan bahwasanya raja itu tidaklah dengan banyaknya harta dan tidak juga orang yang menjadi raja itu harus merupakan raja dan pemimpin pula dalam daerah-daerah mereka, karena Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian, Nabi mereka tidaklah cukup sampai di situ, menenangkan mereka dengan apa yang telah dia sebutkan dari kemampuan Tolut dan adanya sifat-sifat yang dibutuhkan dalam masalah itu, hingga dia berkata, kembali kepada mereka. Ayat yang ke-248, Waqala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayatiyakum tabutu fi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan Nabi mereka juga mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat keterangan dari Rabbmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Inna ayata mulkihi ayatiyakum tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa ala Harun. Sesungguhnya tanda dia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Rabbmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Ketika itu tabut tersebut telah dikuasai oleh musuh. Mereka tidaklah cukup dengan sifat-sifat moralitas pada diri Tolut dan tidak pula dengan penentuan Allah baginya lewat lisan Nabi mereka, hingga ditopang dengan mukjizat tersebut. Oleh karena itu, Allah berfirman, Inna fi dzalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Maka di saat itu mereka tunduk dan patuh. Ketika Tolut telah memimpin, melatih, mengatur, dan memilah-milah mereka untuk memerangi musuh mereka, ia melihat kelemahan tekad dan semangat mereka, hingga mereka membutuhkan pemisahan antara yang sabar dan yang takut. Maka dia berkata sebagaimana yang diabadikan dalam firman Allah dalam ayat selanjutnya, ayat ke-249, Falamma fasola Tolutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binaharin faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana yaumal bijaluti wa junudih qala alladzina yadunnuna annahum mulaqullahi kam fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, ia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya,
kecuali menciduk dengan tangan, maka ia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya, kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Tolut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, "Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya." Orang-orang yang meyakini mereka akan menemui Allah berkata, "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar." Inna moha mubtalikum binaharin, sesungguhnya Allah akan menguji kamu. Ayat yang ke-250. Walamma barazu li Jaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tatkala Jalut dan tentaranya telah tampak oleh mereka, mereka pun berdoa, "Ya Rabb kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir." Innallaha mubtalikum binaharin, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Kalian akan melewatinya saat kalian sangat membutuhkan air. Faman syariba minhu falaisa minni, maka siapa di antara kamu meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Maksudnya ia tidak taat kepadaku, karena hal itu adalah bukti yang jelas tentang ketidaksabarannya dan memuncaknya ketakutannya. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni, dan barang siapa tiada meminumnya, maka dia adalah pengikutku. Karena kejujuran dan kesabarannya. Illa madiktarafa ghurfatan biyadih, kecuali seceduk tangan, maka hal itu dapat ditoleransi. Ketika mereka sampai di sungai tersebut, dan saat itu mereka sangat membutuhkan air, maka seluruhnya minum dari sungai itu, illa qalilan minhum, kecuali beberapa orang di antara mereka, karena mereka bersabar dan tidak minum. Falamma zawazahu huwa walladzina amanu ma'hu qalu, maka tatkala Tolut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, yaitu orang-orang yang penakut, pengecut, atau menurut pendapat lain, orang-orang yang menyeberangi sungai, la taqata lana yauma bijalut wa junudih. Tak ada kesanggupan pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Apabila yang berkata itu adalah orang-orang yang penakut tersebut, maka perkataan ini adalah merupakan sebuah pembenaran akan ketakutan mereka. Namun, apabila orang-orang yang berkata itu adalah mereka yang menyeberang bersama Tolut, maka sesungguhnya telah timbul sebuah bentuk kelemahan dalam jiwa-jiwa mereka. Akan tetapi, orang-orang yang keimanannya sempurna mendorong semangat dan menguatkan mereka untuk terus maju berperang. Di mana mereka berkata, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin." Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar dengan pertolongan, dukungan, dan bantuannya hingga mereka tegar dan bersabar dalam memerangi musuh mereka, Jalut beserta bala tentaranya. Ayat yang ke-251. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawudu Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'ullahi annasu ba'dhum bi ba'din lafasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal alamin. Mereka tentara Tolut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Dawud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya Dawud pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Tolut, dan mengajarkan kepada apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Wa qatala Dawudu, dan Daud membunuh, salawat dan salam atasnya, Jalut. Dengan demikian mereka memperoleh kemenangan.
dan pembelaan atas musuh-musuh mereka. Wa atahullahu, kemudian Allah memberikan kepadanya, yakni kepada Daud, al-mulku wal hikmata, pemerintahan dan hikmah, kenabian dan pengetahuan yang berguna, dan Allah memberikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang manfaat berjihad seraya berfirman, walaula daf'ullahi nasa ba'dahum biba'dil lafasadatil ardu. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Dengan dikuasai oleh orang-orang kafir, lagi jahat serta pelaku keburukan dan kerusakan. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin, tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam, di mana Allah bersikap lemah lembut terhadap kaum mukminin, membela mereka dan agama mereka dengan apa yang disyariatkannya dan ditakdirkannya. Dan ketika Allah menerangkan tentang kisah ini, maka Allah berfirman kepada Rasulnya di ayat yang ke-252, tilka ayatullahi natluha alaika bil haqqi wa innaka laminal mursalin. Kami bacakan kepadamu dengan hak benar dan sesungguhnya kami benar-benar salah seorang di antara kamu benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus. Dan di antara sederet tanda-tanda kerasulan beliau adalah adanya kisah ini, di mana Allah mengabarkan kepada beliau tentang kisah ini sebagai wahyu untuk beliau dari Allah yang persis sesuai dengan kenyataannya. Dalam cerita ini banyak sekali pelajaran yang dapat diambil oleh umat ini. Di antaranya yang pertama, keutamaan berjihad di jalan Allah, manfaat-manfaatnya, dan akibat-akibatnya yang indah. Dan bahwa jihad itu adalah satu-satunya sebab yang paling efektif dalam memelihara agama, menjaga negeri, tubuh, dan harta. Dan bahwasanya para mujahidin, walaupun urusan itu sangat berat buat mereka, akan tetapi hasil yang mereka akan dapatkan adalah terpuji, sebagaimana juga bagi orang-orang yang meninggalkan jihad walaupun mereka dapat beristirahat sekejap. Namun, mereka akan lelah dalam masa yang panjang. Kedua, memberikan kekuasaan kepada orang yang kapabel dan mampu, dan bahwasanya kemampuan itu kembali kepada dua perkara. Pertama, pengetahuan, artinya memahami siasat dan mengorganisir. Dan kedua, kekuatan, artinya dengannya kebenaran ditegakkan dan bahwa seorang yang terkumpul pada dirinya kedua perkara itu, maka dialah yang lebih berhak untuk memimpin daripada selainnya. Ketiga, menjadikan cerita ini sebagai dalil atas apa yang dikatakan oleh para ulama, bahwa seyogianya seorang pemimpin pasukan mengadakan peninjauan ketika menetapkannya, yaitu dia melarang orang yang tidak pantas untuk berperang dari personil tentaranya, kudanya, penunggang-penunggangnya karena kelemahannya, kesabarannya yang sedikit, peremehannya, takut akan memudaratkan kesehatannya, karena bagian yang ini adalah bahaya yang jelas bagi manusia. Yang keempat, bahwasanya ketika terjadi suatu peperangan, seyogianya ada pengorbanan, semangat kaum muslimin, penguatan jiwa mereka, dan anjuran kepada mereka untuk menguatkan keimanan. Bertawakal penuh dan bersandar kepadanya, serta memohon kepadanya ketetapan hati, bimbingan kepada kesabaran dan pembelaan atas musuh. Kelima, bahwasanya tekad untuk berperang dan berjihad bukanlah merupakan hakikatnya. Karena terkadang seorang itu bertekad untuk berjihad, akan tetapi ketika telah tiba masanya tekadnya melemah. Oleh karena itu di antara doa Nabi SAW, as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusydi. Aku memohon kepadamu ya Allah ketetapan, keteguhan dalam agama dan kebulatan tekad dalam petunjuk. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Hakim, Tirmizi, Nasa'i dari hadis Syaddad bin Aus dan disahihkan oleh Al-Hakim dengan syarat Muslim dan disetujui oleh Az-Zahabi. Mereka itulah yang bertekad untuk berjihad dan mereka berkata dengan perkataan yang menunjukkan atas sebuah tekad yang kuat. Dan ketika hadir masanya, sebagian besar dari mereka akhirnya lemah kembali.
Ini serupa dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa as'aluka ridho ba'dal qadha. Dan aku memohon kepadamu ya Allah keridhaan setelah terjadinya qadha, ketetapan. Dikeluarkan oleh Ahmad, Hakim, Ibnu Sunni, dan yang lainnya. Karena keridhaan setelah terjadinya suatu ketetapan Allah yang dibenci oleh jiwa merupakan keridhaan yang hakiki. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.